Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Sholawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita selaku umatnya masih mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sedikit mutiara atau sebuah tetesan ilmu yang saya dapatkan di pondok pesantren modern Gaza Al-Islami ini, yang berjudul tentang Birrul Walidain. Birrul Walidain, pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dengan namanya Birrul Walidain, yaitu ridho kedua orang tua. Ada hadis Nabi yang mengatakan seperti ini, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi wa ridha walidain wa sutullahi wa sutu walidain. Ridhonya Allah itu adalah ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah adalah murkanya kedua orang tua. Apa yang kita maksud di sini artinya apa? Kalau orang tua kita ridho sama kita, insya Allah juga Allah ridho sama kita. Sebagai contoh gimana? Kita pinter, rajin, rapi, sehat, ganteng, rapi. Kita mau minta sama nggak perlu diminta. Kita lagi belajar nulis di rumah, tiba-tiba ibu kita nggak kita rajin, ibu kita nawarin, nak, pengen gak nak? Mau apaan? Nah, tiba-tiba ibu kita nawarin, kita harus menjawab, terserah ibu dah mau apa. Nah, ibu kita nawarin gini, mau ayam gak nak? Atau mau ini, atau mau itu. Nah, kita tiba-tiba, ayam aja dah bu. Nah, itu salah satu contoh orang tua ridho kita pada kita. Kita dikasih tanpa minta. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lagi diam lagi jangan, tiba-tiba rezeki kita nggak tahu datang dari mana, nyamperin diri kita. Tapi yang bahaya itu adalah murkanya orang tua dan murkanya Allah, sama dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud murkanya orang tua, murkanya Allah? Sebagai contoh adalah ceritanya maling kundang. Kita sudah pada nggak asing lagi nama ceritanya maling kundang. Si maling kundang ini dulu dia tuh rajin sama ibunya, taat kepada orang tuanya, taat kepada ibunya, rajin. Anak maling kundang ini ngerantau ceritanya keluar dari pulau, balik-balik ke sini jadi orang kaya, orang sukses, orang berduit, punya kapal, punya istri banyak, punya cewek. Tapi begitu dia datang ke rumahnya, ada seorang ibu-ibu nyamperin. Ibu itu tahu kalau itu anaknya si maling kundang, tapi maling kundang ini kagak mau ngakun itu ibunya. Dia seingat dia apa? Ibu dia itu bukan orang gembelan, bukan orang miskin. Akhirnya dia tidak diakui sebagai ibunya. Akhirnya ibunya marah, ibunya pun akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak ridho dengan anakku ini. Kemudian setelah itu Allah menurunkan azab kepada si maling kundang. Langsung ketika itu maling kundang berubah menjadi batu. Oleh karena itu, kita itu harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua agar kita mendapat ridhonya orang tua, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Karena kalau kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan murka kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan surga. Ada kata-kata juga yang mengatakan bahwasannya surga itu berada di telapak kaki ibu. Kenapa surga di telapak kaki ibu? Karena ketika kita dikandung oleh ibu kita, di dalam perutnya kita dibawa kemana-mana, makannya berdua. Ketika ibu kita lagi makan, ibu kita nggak ngerasakannya, kenapa bagi dua sama kita. Apalagi ketika ingin proses melahirkan, ibu kita ketika ingin mengelahirkan kita, itu serasa tulangnya dipatahkan. Itu terasa seperti itu ditusuk oleh beribu-ribu pedang, begitu sakitnya dan dalam. Itu perjuangan ibu. Bahkan kalau ibu ketika melahirkan kita, itu ibu hanya ada dua pilihan, yaitu satu, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau wafat syahid, atau melahirkan kita dalam keadaan hidup sehat wal afiat. Jadi selagi orang tua kita masih ada, sayangilah kedua orang tua kita, maupun itu bapak kita, ibu kita. Ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, manakah yang harus aku utamakan terlebih dahulu, apakah ibuku atau bapakku? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ummi, itu adalah ibumu yang pertama kali. Kemudian sahabat bertanya lagi, manakah yang harus aku utamakan, ibuku atau bapakku? Pertanyaan kedua kali. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ummi, itu ibumu.
Sampai pertanyaan ketiga masih jawab Umi. Sampai pertanyaan terakhir kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, itu adalah abi atau bapakmu. Berarti membuktikan bahwa ibu itu lebih berat. Tapi jangan mentang-mentang ibu itu lebih berat, kita juga tidak taat dan juga tidak berbakti kepada bapak. Ingat, ibu ngurusin kita di rumah, ngurusin makan kita, segala macam. Bapak kita kerja, nyari duit, keringetan. Kita nggak tahu di luar sono ada apaan. Tiba-tiba bapak kita dihalang ketangkep polisi atau segala macamnya. Ada penjahat mauin bapak kita. Tapi bapak kita pulang ke rumah apa? Cuman bawa muka senyum. Padahal habis dari itu bapak kita sebenarnya tutupin kejadian yang nggak enak. Supaya biar kita nggak nangis, biar kita tetap senang. Itu makanya kita harus taat kepada kedua orang tua, karena kita nggak tahu begitu sakitnya orang tua kita. Sekarang kayak saya nih, aneh lagi mondok di sini. Aneh nggak tahu nih orang tua aneh mungkin lagi sakit atau bapak aneh mungkin lagi kenapa-napa. Aneh nggak tahu, karena aneh nggak tahu. Jadinya aneh cuma bisa doa, ya Allah, mudah-mudahan sehatin kedua orang tua aneh, panjangin umur kedua orang tua aneh, ya Allah, diberikan rahmat sampai ketemu bulan Ramadan lagi. Makanya ada doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Ada juga seorang kisah sahabat Nabi, dia ini orang miskin tapi dia rajin beribadah dan juga taat kepada orang tuanya. Bahkan kata Nabi apa? Kata Nabi, dia itu adalah penghuni surga yang singgah sebentar di dunia. Siapakah namanya? Pasti kalau yang udah tahu pasti nggak bakal asing namanya. Tapi kalau yang udah tahu, mudah-mudahan dengan cerita ini jadi tahu, jadi bermanfaat. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang miskin, tapi dia rajin baca Quran, rajin ibadahnya, taat kepada kedua orang tuanya. Uwais itu punya cita-cita bertemu dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Uwais izin kepada ibunya yang sudah tua renta. Dia izin, ibu, saya ingin bertemu Rasulullah SAW. Awalnya ibunya bimbang, ingin mengizinkan Uwais karena dia keberatan, karena Uwais itu sudah tua dan juga miskin. Dia takut Uwais di jalan tiba-tiba dicegat sama penjahat. Tapi karena orang tuanya melihat tekad mata api di Uwais ingin bertemu Rasulullah, karena dia tidak pernah bertemu Rasulullah, hanya mendengarkan cerita daripada pengembara yang datang dari jauh menceritakan tentang Rasulullah. Akhirnya ibundanya mengizinkan Uwais untuk berjalan kembali untuk bertemu Rasulullah SAW. Seketika itu Uwais berhari-hari mengumpulkan perbekalan roti segala macamnya, baju. Lalu tiba-tiba Uwais berangkat dari Yaman menuju ke Madinah. Begitu sampainya ke Madinah, Uwais kemudian bertanya kepada sahabat kita, di manakah rumah Rasulullah SAW? Kemudian ditunjukkan di sana, wahai hamba saya. Tiba-tiba tunjukkan. Uwais langsung mengetuk rumah itu. Assalamualaikum, diketuk oleh Uwais. Tiba-tiba yang membukanya bukan Rasulullah, tapi istri Rasulullah, yaitu Sayyidina Siti Aisyah. Kemudian Uwais bertanya, apakah ada Rasulullah SAW dalam rumah? Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW sedang berjihad bersama pasukan Islam di jalan Allah. Kata Siti Aisyah, kembalilah lagi nanti. Atau kata Siti Aisyah, menunggulah di sini sampai Rasulullah SAW kembali. Tapi Uwais bimbang. Uwais memikirkan ibunya sudah tua renta. Walaupun dia berpikir kalau menunggu pasti Rasulullah akan pulang kembali ke sini. Dan setelah itu Uwais pun memutuskan untuk kembali lagi pulang ke Yaman untuk menemui ibunya yang tercinta. Setelah dari itu Rasulullah SAW kembali dalam medan perang. Ketika malam hari kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, apakah ada orang yang mencarikan aku ketika aku sedang pergi berperang jihad di jalan Allah? Kemudian Siti Aisyah menjawab, iya ada. Kata Rasulullah, apakah orang itu sudah kelihatan kumuh seperti orang miskin? Kata Siti Aisyah, iya. Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat bahwasanya ada seorang miskin, walaupun dia tidak kaya tapi dia miskin, tapi matanya biru. Dia itu memiliki ciri-ciri, diberitahu ciri-ciri oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, memang siapa orang ini wahai Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, orang ini bukan orang biasa. Kata Rasulullah menjawab seperti ini, orang ini adalah penghuni langit yang singgah sebentar di bumi. Kemudian para sahabat terkejut, siapakah orang ini? Kemudian Rasulullah menyebutkan namanya, itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang sampai di Yaman tidak tahu kedatangan Rasulullah SAW. Ketika malam itu Uwais berbakti kepada orang tuanya. Uwais juga memiliki impian, itu ingin menghajikan orang ibunya ke Mekah atau ke Tanah Suci. Tapi Uwais bingung di manakah perantara untuk kendaraan. Akhirnya Uwais pun berpikir, karena dia memiliki seekor domba, akhirnya Uwais bolak-balik gunung, turun naik untuk menggendong domba, karena dia membayangkan domba itu adalah ibunya. Dia berharap dengan dia latih nanti dia bisa menggendong ibunya sampai ke Tanah Suci. Sampai tibalah saat hari
penentuan itu terakhir, Uwais pun mengajak ibunya untuk pergi haji, pergi ke tanah suci. Kemudian Uwais menggendong ibunya dengan perlahan dan lembut. Kemudian dia mengangkat ibunya ke dalam punggungnya. Beliau berjalan sampai menuju ke tanah suci, sampai dengan lelahnya. Uwais tidak berhenti berjalan. Begitu sampai di tanah suci, kemudian ibundanya wafat di sana. Uwais berhasil mewujudkan keinginan terakhir dirinya untuk menghajikan ibunya. Jadi yang kisah bisa kita ambil dari Uwais Al-Qarni ini, kita harus bisa taat kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita bagaimana, orang tua kita tetap sayang sama kita. Walaupun segalak-galaknya orang tua kita masih sayang sama kita, masih mikirin makan kita. Kalau misalnya kita kesini tiba-tiba orang tua kita ngasih kabar gak enak, kita jangan cemberut, nanti orang tua kita bakal cemberut juga. Kita tuh kalau orang tua kita kesini, kita kasih muka tersenyum, biar orang tua kita juga tersenyum di sini. Jadi kita harus selalu membuat kedua orang tua kita bahagia. Maupun itu yang udah nggak ada, maupun yang masih ada. Yang udah nggak ada kita doain, kita kasih Fatihah, kasih hadiah. Mudah-mudahan di sana bisa tenang, diluaskan alam kuburnya, berikan cahaya. Nah yang kalau masih hidup kita bahagiain sebisa mungkin, walaupun itu mustahil, itu tidak akan pernah bisa terbalas. Tapi setidaknya kita berusaha untuk membahagiakan orang tua kita, sehingga orang tua kita memiliki kenangan yang indah bersama kita. Mungkin cukup sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kata-kata yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Syukran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.